Selamat pagi anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita belajar kembali dengan judul menyunting teks dalam dokumen. Ya, menyunting teks dalam dokumen maksudnya adalah mengubah teks, ya, atau memperbaiki teks dalam dokumen yang sudah kita buat. Nah, ini program yang kita gunakan adalah hanya program Microsoft Word. Nah, baik kita langsung ke materinya, ke pembahasannya. Jadi di sini Bapak akan jelaskan terlebih dahulu bagaimana cara menyunting teksnya. Nanti setelah itu Bapak akan paparkan materinya, ya catatannya. Dan itu nanti kamu bisa salin, kamu baru bisa salin, ya. Nah, langsung saja. Yang pertama, bagaimana cara kita mengubah, menyunting teks atau memperbaiki teks. Pertama kita buka terlebih dahulu program Microsoft Word. Ya, cara membuka Microsoft Word yaitu kita klik dulu Start, kemudian klik All Program. Setelah itu cari Microsoft Office Word. Ya, kita cari Microsoft Office-nya. Ya, ini sudah ada langsung di sini, kita tinggal klik. Nah, kebetulan yang Bapak pakai adalah Microsoft Word 2016. Nah, itu tidak jauh beda dengan Microsoft Word 2010. Nah, kita tunggu sebentar sampai muncul tampilan pertama Microsoft Word. Nah, di bagian awal ini, sebelum kita mengubah teksnya, kita klik dulu blank dokumen. Sebelum kita mengubah teks atau memperbaikinya, yang pertama kita tahu adalah memilih teks. Ya, jadi ada dua cara memilih teks. Jadi untuk kita pilih dulu teks itu. Jadi tentu di dalam satu dokumen tidak semua teks kita rubah kan, hanya beberapa teks itu aja. Jadi supaya yang dirubah itu hanya teks itu saja, maka kita mesti tahu bagaimana caranya mengubahnya, memilihnya. Ya, jadi kita pilih terlebih dahulu. Sehingga nanti teks yang berubah itu, baik itu berubah posisi, berubah bentuk, hanya teks yang terpilih. Nah, cara memilih teks ada dua, yaitu bisa menggunakan mouse dan bisa menggunakan keyboard. Nah, menggunakan mouse, yang pertama menggunakan mouse. Ini Bapak ketik dulu satu kalimat. Pada hari ini kita belajar mengenai cara menyunting teks dalam dokumen. Nah, ini contoh teks yang sudah Bapak buat. Nah, untuk memilihnya tadi ada dua caranya. Jadi yang pertama kita gunakan mouse. Nah, untuk menggunakan mouse, pertama kita letakkan dulu kursor di sebelah kiri. Ya, sebelah kiri kata ini. Ya, ini ya maksudnya. Jadi ini yang disebut dengan kursor. Ini kursor. Kalau dia berbentuk ini pointer namanya. Kalau dia berbentuk panah, itu pointer. Nah, kalau ini dia berbentuk kursor namanya. Nah, kita letakkan di sini. Setelah kita letakkan di sini kursornya, kita klik kiri mouse. Kita klik kiri mouse, tahan, tekan, geser ke sebelah mana kita pilih. Misalnya yang kita pilih hanya sampai di belajar saja. Ini mouse masih dalam keadaan ditekan. Ulang ya. Jadi kita letakkan kursor dulu di sebelah kiri kata atau di awal kata yang kita pilih. Ya. Kemudian tekan kiri mouse. Tahan saja sampai di mana kita terakhir memilih teks. Oke, kita pilih sampai belajar saja. Kita lepaskan mouse-nya kalau sudah. Kalau sudah begini berarti kita sudah memilih teks ini.
Nah, contohnya kita mau rubah teks ini, bisa. Setelah kita pilih dia, jangan kita apa-apain dulu, kita langsung tinggal. Kalau misalnya kita mau ganti warnanya, ya udah kita tinggal ganti warnanya. Kita klik di sini, ada di sini pilihan warna. Kemudian kita mau rubah bentuknya, ukurannya, ya kita bisa rubah. Ya, maka yang berubah hanya bagian teks tadi yang terpilih saja menggunakan mouse. Jadi begitu cara memilih teks menggunakan mouse. Nah, sekarang memilih teks menggunakan keyboard. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita letakkan terlebih dahulu kursor di sebelah kiri atau di awal kata yang kita pilih. Nah, misalnya Bapak pilih yang menyunting, mulai dari menyunting sini, ya, Bapak letakkan di situ kursornya. Nanti Bapak akan pilih sampai dokumen. Ya. Setelah kita letakkan di situ, kita tekan Shift di keyboard. Di keyboard kita tekan Shift, di keyboard. Kemudian setelah tekan, tahan saja, jangan dilepas. Selanjutnya yang kita lakukan adalah menekan tombol tanda panah di keyboard. Tekan saja sampai dia memblok atau memilih teks yang kita mau. Setelah selesai baru lepas shift-nya, lepas tombol shift-nya. Setelah lepas baru berarti teks itu tadi sudah terpilih. Teks yang tadi sudah terpilih. Hanya saja cara memilihnya menggunakan keyboard. Setelah kita pilih berarti teks yang kita pilih ini bebas kita rubah. Ya, kita mau rubah juga misalnya bentuk hurufnya saja kita rubah. Ya. Setelah itu jangan klik di mana-mana, kita tinggal klik di sini aja kalau kita mau rubah bentuk teksnya, ya maka dia akan berubah. Ya, pelan-pelan. Ini roll agak lelet sedikit. Ya, kita pakai Algerian aja. Klik, kemudian kita coba perbesar juga ya ukurannya. Oke, ya. Jadi begitu cara memilih teks menggunakan mouse dan menggunakan keyboard. Nah, selanjutnya bagaimana cara menghapus teks menggunakan icon cut. Nah, berarti kita pilih dulu teks mana yang kita hapus. Nah, cara memilih tadi kita pakai mouse. Ya, Bapak pakai mouse di sini. Bapak hapus sampai hari ini aja. Ya, kita pilih, klik, letakkan kursor di awalnya, kemudian klik kiri mouse, tahan sampai hari ini. Lepas baru kita klik icon cut. Ya, gambar gunting. Langsung terhapus. Nah, kemudian yang kedua, cara memindahkan teks menggunakan mouse. Cara memindahkan teks menggunakan mouse. Nah, ini kita pindahkan, kita pilih. Jadi sebelum kita pindahkan, kita pilih terlebih dahulu. Kita belajar ini Bapak pindahkan. Bapak akan pilih menggunakan mouse. Klik kiri, mouse, tahan. Udah. Kemudian Bapak pindahkan. Kemudian kita tekan di sini. Kita tekan kiri mouse, tahan saja. Maka dia akan berpindah teksnya. Bapak letakkan di sini. Ya, jadi begitu caranya ya. Cara memilih teks sudah kita pelajari. Terus cara menghapus dan cara memindahkan. Kalau lupa, putar lagi videonya. Oke, demikian penjelasan singkatnya. Sekarang kita masuk ke bagian materi. Ini nanti materi ini kamu salin ke buku catatan. Jadi judulnya bab 3 menyuntik teks dalam dokumen.
Nah, menyunting teks adalah suatu kegiatan memperbaiki atau mengubah teks dalam suatu dokumen. Jadi kalau kamu dengar istilah menyunting, itu berarti tujuannya memperbaiki atau mengubah, itu satu kegiatan. Ya. Terus program pengolah kata yang populer atau yang banyak digunakan saat ini adalah Microsoft Word 2010. Ya, ini di buku paket kita sebenarnya sudah banyak sekarang ada Microsoft 2016, termasuk yang Bapak pakai ini 2016. Ya. Memilih teks. Untuk menyunting, kita harus tahu dulu bagaimana cara memilih teks. Ada dua cara untuk memilih teks. Jangan lupa ini. Yang pertama adalah menggunakan mouse. Dan yang kedua adalah menggunakan keyboard. Terus, yang kedua, cara memilih teks dengan mouse. Ya, masih ingat tadi bagaimana caranya? Setelah Bapak jelaskan, nah ini kamu tinggal cocokin saja. Letakkan kursor di sebelah kiri kata. Jadi kita letakkan dulu, terus klik dan geser mouse ke arah kanan sehingga kata yang dipilih menjadi berwarna hitam. Dan ketiga, cara memilih teks dengan keyboard, yaitu bagaimana caranya? Tempatkan kursor di sebelah kiri kata. Kemudian tekan tombol shift dan tanda panah sampai di akhir kata yang dipilih berwarna hitam. Ya, ulang dulu. Ini perbedaannya kalau dia mouse, ya, kalau dia mouse, kita tinggal menggeser saja ke sebelah kanan. Yang kita tekan, kita klik dan geser mouse ke arah sebelah kanan. Kalau dia di keyboard, menggunakan tombol. Ya, tombol apa itu? Tombol shift dan juga tanda panah. Ya, bedakan ya. Kalau dia mouse, kita hanya menggunakan mouse saja, kemudian kita geser ke sebelah kanan. Sedangkan kalau dia keyboard, kita menggunakan tombol shift dan juga tanda panah yang ada di keyboard komputer kita. Jadi bisa dibedakan. Menghapus teks, tadi Bapak udah kasih tahu caranya. Cara menghapus teks menggunakan icon cut. Nah, ada beberapa cara menggunakan menghapus teks. Sebenarnya ada menggunakan keyboard. Ya, menggunakan keyboard itu backspace dan juga ada tombol delete. Tapi kali ini belajar menggunakan icon cut yang bergambar, yang bericon gunting. Ya. Nah, caranya pilih teks yang akan dihapus, kemudian klik icon cut. Memindahkan teks. Pilih teks, kita pilih dulu teks. Arahkan kursor mouse ke teks yang dipilih sehingga muncul pointer mouse. Ya, kemudian tekan tombol mouse dan geser ke tempat yang diinginkan. Terakhir lepaskan mouse-nya. Ya, seperti tadi yang sudah Bapak jelaskan. Nah, kegiatan pembelajaran hari ini diingat, ikuti video penjelasan materi TIK hari ini sampai selesai. Kemudian salin catatan TIK di buku PS TIK. 3. Kerjakan soal latihan bab 2, bagian A-nya saja, yaitu pilihan ganda itu, yang terdapat di halaman 15 sampai 16. Jawab di buku paket dengan memberi tanda silang pada jawaban yang paling benar. Setelah itu, salin catatan dan latihan, kemudian kirimkan. Oke, demikian saja anak-anak. Terima kasih, tetap semangat belajar. Tuhan Yesus memberkati.